Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi ini? Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolitu billahi rabba wa bil islamina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala tanhar wa ammal sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absen anak Ibu terlebih dahulu. Absen hari ini, Ibu ingin tahu binatang kesukaan dari anak Ibu semua. Ya, jadi setiap nama yang Ibu absen dijawab dengan nama binatang kesukaannya pada hari ini. Afika Ramadona, Aisyah, harimau. Alka, tidak ada. Ada Alka? Tidak ada kabar. Alfa, Cika, Panda. Cinta, Jafriyadi, ada kabar? Dah izin. Oke. Hafiz, singa. Zahira, Kis, kucing. Kinara, Maika, jerapah. Medika, kucing. Naila, kucing. Untung, Kucing, Bu. Rifano Ozil, kucing. Hardi, kucing. Oke. Baiklah, pada hari ini ada 2 orang teman kita yang tidak hadir ya. Nanti kita hubungi orang tuanya kenapa dia tidak hadir pada hari ini. Baiklah Nanda semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa di antara anak ibu yang ingin memimpin lagu wajib di depan? Ya, silakan Nafika. Anak ibu semuanya diharapkan berdiri ya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Afika, silakan duduk kembali. Baiklah Ananda, kita orang mana? Kita orang Padang, Apa bahasa kita? bahasa Minang, Kapuk cinta, Cinta ketek, Cinta sadang, Cinta gadang, cinta banang. Apa makanan kita? ada sambal lado, ada sambal lado, ada tahu kacang, lambak banang. Oke, bagus. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh, oh, ha, ha. Oke, bagus. Kita dari mana tadi? Daripada Dari Padang, Sumatera Barat ya. Ibu ingin tahu perasaan anak ibu pada pagi hari ini. Siapa yang ingin bercerita di depan kita semua pengalamannya dari bangun tidur hingga sampai ke sekolah? Ayo, Cika, silakan Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Leksa Berlina, ingin menyampaikan cerita saya dari bangun tidur. Bangun tidur saya mandi, setelah mandi saya sholat subuh, dan setelah sholat subuh saya menyetrika baju, lalu saya memakainya. Setelah itu saya makan, memakai sepatu, dan berangkat ke sekolah. Itulah aktivitas saya dari pagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cika. Kita beri aplaus untuk Cika yang sudah bercerita pada pagi hari ini. Oke, anak ibu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa saja keyakinan kelas kita? Hadir tepat waktu dan membawa seragam sesuai aturan. Nah, hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai dengan aturan. Ada anak ibu lakukan? Ada. Yang kedua, apa lagi aturan kelas kita? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah dilakukan? Sudah. Kemudian apa lagi? Wajib membawa perlengkapan alat tulis. Wajib membawa perlengkapan alat tulis. Artinya kita tidak meminjam punya teman. Jadi kita harus menyediakan barang-barang yang kita perlukan dari rumah masing-masing. Kemudian yang keempat? Meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Nah, meminta izin jika kita ingin keluar dari kelas ya. Misalkan ada yang sakit perut atau mau ke kamar mandi, jadi kita izin terlebih dahulu kepada gurunya. Selanjutnya? Menjaga suasana kelas tetap kondusif. Nah, menjaga suasana kelas agar tetap kondusif. Kemudian, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati secara bersama.
Baiklah Ananda, pada pagi hari ini Ibu ada oleh-oleh. Ibu minta untuk mencocokkan kartu yang sudah Ibu sediakan. Jadi, kartu ini di masing-masing meja nanti dicocokkan. Mana jawaban yang sesuai dengan gambarnya. Bisa? Bisa. Ibu kasih waktunya sekitar 3 menit ya untuk mencocokkannya. Silakan dicocokkan, dibagi dengan teman. Bagi Yozil dengan temannya, dicocokkan masing-masing kartunya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok kita ada kuis yang di depan. Anak ibu boleh memilih mau tampil ke depan atau yang mencocokkan dengan kartu yang sudah disediakan. Kalau sudah selesai diangkat kartunya ya. Yang sudah cocok rasanya diangkat kartunya. Sudah? Sudah ketemu jawaban masing-masing? Sudah? Bagus. Coba dari meja ini. Apa yang mau disampaikan? Dari kartunya? Boleh? Siapa? Cika? Ya. Selisih bunga mawar dan bunga matahari adalah 6. Oke, selisih bunga mawar dan matahari adalah 6. Ada yang punya kartu sama dengan Cika? Yang bunga matahari dengan bunga mawar. Yang ini? Nah, jawaban yang benar adalah selisih bunga mawar dan bunga matahari adalah 6. Dapat semua? Dapat, oke. Dari kelompok, dari meja yang ini, yang mana yang akan disampaikan? Oke, ada yang dapat kartu ini? Ada. Silakan diangkat kartu yang ini ya, nanti dicocokkan dengan jawaban Kinan. Buku lebih sedikit dari pensil. Sama? Sama, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, bagus ya. Sekarang kita coba untuk yang mencocokkan di papan tulis. Siapa masing-masing mejanya yang akan tampil ke depan? Perwakilan dari meja masing-masing. Silakan. Dari kelompok tengah ini boleh? Siapa? Oke, kita coba ya. Selanjutnya, diingat ya, itu jawaban dari Naila tadi. Untung? Oke, kita coba. Benar apa salah, nanti kita cek semuanya. Lanjut. Oke, kita coba. Lanjut. Siapa lagi? Oke, kita cobakan. Tinggal 2 lagi. Siapa yang akan maju? Ayo. Oke, ini di sini ada lagi 1 lagi, Nak. Ayo, habis. Oke, kita coba. Jawabannya benar apa salah? Kita kirim jawaban. Kita cek, benar ya? Itu juga benar, benar? Nah, alhamdulillah benar. Semua tepuk tangan untuk kita semua. Oke, permainannya selesai. Kemudian, pada minggu kemarin, ya, pada hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Masih ingat anak ibu tentang pecahan? Masih. Ibu ada kuis lagi nih. Ini kuisnya. Siapa yang bisa jawab dari anak ibu silakan angkat tangannya. Ayo, Cika bisa? Bisa dijelaskan di depan? Bisa, oke, siap. Ini spidolnya kalau butuh spidol. Silakan, ibu membuat kue. Kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Andi memakan 1 bagian. Berapa bagian kue yang tersisa? 3/4. Dari teman yang lain ada jawabannya? Kira-kira berapa jawabannya? 3/4. Kenapa dapat 3/4? Karena sisa 3. Karena sisanya 3 bagian. Ya, benar. Kita lihat jawabannya ya.
Benar, 3/4 tepuk tangan untuk Cika. Luar biasa anak ibu pada pagi hari masih sangat semangat belajarnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ya, siapa? Silakan. Itu permanen apa tidak? Ya, lihat ini. Sebuah kolam renang memiliki panjang 5 meter dan lebar 3,5 meter. Berapa luas kolam renang tersebut? 17,5 atau 17,5. Tahu asal jawabannya dari mana? Tidak? Ah, coba jelaskan. Gimana caranya? Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Bisa dibilang dari 5 kali 3,5 adalah berarti 17,5. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Karena, terima kasih ya Aisyah ya. Karena kolam renang itu berbentuk persegi panjang. Maka panjang dikali lebar. 5 dikali 3,5 dapatnya 17,5. Oke. Ini benar ya, jawabannya 17,5. Dari kuis yang kita lakukan tadi, menurut anak ibu yang mana yang paling disukai? Mencocokkan. Bagus. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kuis? Bahagia. Alhamdulillah. Afika, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Untuk bagaimana perasaannya? Bahagia. Luar biasa anak ibu semuanya. Baiklah anak ibu, pada hari ini adapun tujuan pembelajaran kita, setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid diharapkan dapat memahami rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran dengan benar. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Judul besarnya atau materi pokoknya yaitu tentang rasio. Kemudian, metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada hari ini yaitu metode gasing. Apa itu gasing? Gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi di dalam pembelajaran itu kita harus merasa senang, asik, agar pembelajaran itu dapat kita terima dengan baik. Langkahnya bagaimana, Bu? Guru melakukan dialog sederhana seperti yang Ibu lakukan tadi, kemudian melakukan imajinasi, kemudian menyajikan contoh-contoh yang relevan, membagi siswa dalam kelompok. Jadi anak Ibu nanti duduknya berkelompok. Kemudian guru akan memberikan variasi soal. Baiklah anak Ibu, pada hari ini Ibu ingin anak Ibu menuliskan satu kalimat menggunakan kata perbandingan di buku tulis masing-masing. Contohnya seperti ini ya. Perbandingan buah apel dan mangga dalam keranjang adalah 3/4. Nih contohnya. Contoh yang kedua, berat badan Budi dan Anissa adalah 45 kg dan 35 kg. Maka perbandingannya adalah 9/7. Kenapa 45 dengan 35 itu dapat 9/7? Kita bagi 5. 45 dibagi 5 dapatnya 9. 35 dibagi 5 dapatnya 7. Sekarang anak Ibu tuliskan satu kalimat saja yang menggunakan kata perbandingan pada buku tulis masing-masing. Nanti Ibu akan minta masing-masing meja untuk menyebutkan kalimat yang sudah anak Ibu buat. Ibu kasih waktunya 2 menit. Contohnya ada di depan. Kalimat menggunakan kata perbandingan. Bagi yang sudah selesai nanti diangkat kertasnya ya. Bisa? Boleh kita lihat dari kelompok kita masing-masing. Contohnya, yang nampak pada diri kita. Oke? Udah ada? Nah, coba sebutkan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6B adalah 9/6.
Perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan di kelas 6B adalah 9 9 berbanding 6. Ada dari kelompok meja lain yang ingin menyampaikan kalimatnya? Aisyah, boleh? Perbandingan siswa perempuan di kelas 6B dan 6A adalah 5 berbanding 7. Jadi perbandingan siswa di kelas 6B dengan 6A adalah 5 berbanding 7. Bagus ya. Siapa lagi? Ayo. Berat badan Zahira dan Afika adalah 25 dan 35 kg. Ya, terus? Maka rasio dari mereka adalah 5 banding 7. 5 berbanding 7 ini sudah luar biasa ya. Aplaus untuk kita semua. Oke, Ananda, kita simak video berikut ya. Kita simak video berikut. Apakah itu rasio? Ini tentang rasio. Mari kita simak penjelasan berikut. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Tolong diperhatikan Rasio ya. yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai. Namun, membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3 berbanding 1. Perhatikan ke depan ya. Jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4 berbanding 8. Rasio atau perbandingan dapat ditulis menggunakan simbol titik 2. Kamu bisa menggunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4 banding 8. Masing-masing angka bisa dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 1 berbanding dengan 2. Kamu juga bisa membandingkan lebih dari 2 benda. Misalnya perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo, yaitu 8 banding 7 banding 3. Jika umur Edo adalah 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Maka untuk mengetahui jumlah umur ketiganya, kita bisa menggunakan rumus perbandingan, yaitu kita bandingkan antara jumlah umur ketiganya per umur Edo sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya per perbandingan umur Edo. Nah, ini perlu diketahui untuk membuat perbandingan seperti ini. Kalau di sini ya, ruas kiri ini adalah jumlah umur, ini umur asli ya, umur asli, maka bawahnya adalah umur asli juga. Kalau di sini adalah perbandingan, maka bawahnya perbandingan juga. Sama-sama perbandingan, yang sebelah kiri sama-sama umur asli. Dan ini harus sama, ini umur Edo, di sini Edo. Ini ketiganya, di sini ketiganya. Seperti itu. Selanjutnya, jumlah umur ketiganya per umur Edo adalah 11 tahun sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya, yaitu 8 tambah 7 tambah 3 per perbandingan umur Edo adalah 3. Jumlah umur ketiganya per 11 sama dengan 8 tambah 7, 15 tambah 3, 18. Berarti 18 per 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan perkalian silang. Jumlah umur ketiganya kali 3 sama dengan 18 kali 11. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya jumlah umur ketiganya sama dengan 18 kali 11. Nah, ini kali 3. Karena ini perkalian, maka ketika pindah ruas berubah menjadi pembagian, yaitu bagi 3.
Selanjutnya, jumlah umur ketiganya sama dengan 18 bagi 3, bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1, ini adalah 6. 6 kali 11 sama dengan 66 tahun. Berikutnya, Sampai yang dijelaskan tadi bisa paham anak ibu semuanya? Bisa. Jadi rasio itu bagaimana? Perbandingan dua besaran atau lebih. Kemudian ditandai dengan tanda titik dua. Bagus. Dapat 2 orang bersaudara, kakaknya bernama Budi dan adiknya. Ini bisa diproduksi. Bernama Tono. Nah anak-anak, kira-kira apa ya perbedaan yang bisa kalian lihat dari kedua bersaudara ini? Tinggi badannya Bu yang berbeda. Ya benar sekali. Pertama, kalian bisa lihat tinggi badan mereka yang berbeda. Kemudian apa lagi? Berat badannya Bu. Ya benar sekali. Berat badan mereka juga berbeda. Nah, dari perbedaan itu, kalian bisa belajar membandingkan tinggi badan dan berat badan mereka melalui rasio atau perbandingan yang akan Ibu ajarkan pada materi matematika kali ini. Mari kita ukur tinggi badan mereka. Pertama, tinggi badan Tono. Nyata, tinggi badan Tono setinggi 100 cm. Kedua, tinggi badan Budi. Ternyata, tinggi badan Budi setinggi 160 cm. Gimana ya cara membandingkannya? Untuk bisa membandingkannya, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Tinggi badan Tono sama dengan 100 cm. Berbanding tinggi badan Budi 160 cm. Untuk mendapatkan perbandingannya, kita bisa sederhanakan bilangan yang sudah kita dapat dengan cara membaginya sampai mendapatkan angka yang paling sederhana. Nah, anak-anak, 100 dan 160 kira-kira bisa dibagi berapa ya agar mendapatkan nilai yang lebih sederhana? Dibagi 10, Bu. Ya, benar sekali. Keduanya bisa dibagi 10. Sehingga 100 dibagi 10 sama dengan 10 dan 160 dibagi 10 sama dengan 16. Kira-kira apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa Bu, dibagi 2. Ya benar, keduanya masih bisa disederhanakan yaitu dibagi 2. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 16 dibagi 16 Berbanding tinggi badan Budi 160 cm. Untuk mendapatkan perbandingannya, kita bisa sederhana. Tadi yang dibandingkan siapa? Budi dan Tono. Budi dan Tono. Kemudian yang menjadi perbandingan yang pertama adalah tinggi badan. Setelah itu apa lagi yang dibandingkan? Berat badan. Oke, dari pembelajaran tayangan video tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan rasio itu adalah membandingkan dua besaran atau lebih. Sekarang pertanyaan Ibu, mengapa kita perlu mempelajari rasio? Karena untuk bisa membandingkan sebuah berat badan dan tinggi badan. Oke, bisa membandingkan gitu ya. Kemudian cara kita menentukan rasio dengan apa tadi? Dengan membagi atau menyederhanakan menjadi yang paling sederhana, yang paling kecil. Oke, baiklah anak ibu akan ibu bagi berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ya, ini ibu ada nama kelompoknya. Anak ibu silakan pilih kelompok yang mana. Oke, siap? Siap. Kelompoknya ada di depan ya. Yang ini? Boleh? Yang mana? Oke. Yang mana? Oke, bagus. Baiklah Ananda. Ini ada LKPD ya. LKPD yang akan anak ibu kerjakan secara berkelompok. Jadi dijawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD tadi berdasarkan tayangan video yang sudah sama-sama kita saksikan tadi. Bisa? Mana semangatmu? Ini semangatku. Hu hu ha ha ha. Oke, bagus. Luar biasa.
Ini dong. Ya, dibagi ya dengan anggota kelompoknya. Bagi kerjanya dengan anggota kelompoknya. Di masing-masing kelompok dipilih siapa ketua kelompoknya. Kemudian yang presentasi di depan nanti siapa. Yang akan menanggapi pertanyaan teman-temannya nanti siapa. Kemudian soal yang akan anak ibu presentasikan tulis di kertas ini ya. Nih, ditulis ini. Ditulis besar-besar hurufnya biar nanti teman yang lain nampak dari belakang. Ketua kelompok dibimbing temannya. Spidolnya mana tadi? Ada? Belum ada? Tulis di sini ya. Ya. Udah spidolnya? Udah. Di sini udah? Udah ada spidol? Udah kan? Silakan dijawab, ditulis di kertasnya yang besar. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak, oke. Berarti menyimak tadi ya. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa? Ada pertanyaan untung? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa jawab? Bisa. Nih, dikerjakan nanti ditulis di sini ya. Tulis di sini jawabannya. Videonya kan udah ada. Nah, tulis jawaban yang akan dipresentasikan, tulis di sini. Dipahami ya? Ini sudah? Belum. Nah, ini dipahami ya? Dipahami materinya? Pahami materinya. Yang ini bisa? Bisa. Ada 4 sepeda motor dan 2 mobil. Jadi kendaraan yang lebih banyak adalah siapa? Motor ya, tulis motor. Ya, tulis motor di bagian ini. Ini lagi. Buku bahasa Indonesia 84 dikurang 35 dapatnya berapa tadi? 49. Rasio matematika dan bahasa Indonesia 35 berbanding 49. Sama-sama dibagi 7. Silakan dibagi 35 dibagi 7 berapa? 49 dibagi 7 berapa? Tulis di bagian ini. Bagi 7. 35 ikut tuh. 45 dibagi 7. Dibagi dengan temannya. Oh, ini. Ditulis ya. Jawabannya. Ini siapa yang akan nulis di sini? Yes, yang nulis. Di bagian kertas yang ini. Nah ya, besar itu bagus. Nanti nampak sama temannya. Yang ininya sudah selesai? Sudah. Oke. Ini dipahami ya materinya ya. Pahami materinya.
Yang mana tadi? Nah, nih, dari mana datangnya ini? Dapatnya. Ada 4 sepeda motor dan 2 mobil. Jadi, kendaraan yang lebih banyak adalah yang mana yang lebih banyak? Sepeda motor. Kita lihat dari gambar ini ya. Nah, dapat kita lihat bahwa sepeda motor itu lebih banyak daripada mobil. Nah, kemudian coba dicari. Apa tuh pertanyaan nomor 2? Oke. Dapat kita tulis sebagai 4 berbanding 2. Bagus. Suman nomor 3? Rasio dari 4 berbanding 2 sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2? 2. 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti ini harus diganti dengan angka 1. Bagus. Nah, ini bisa? Ini. 3 dikali 15 berapa? 45. Ya, 45 dibagi 5 berapa? 45 dibagi 5 berapa? Coba dicari. 45 dibagi 5 berapa? Berapa 5 dikali berapa yang hasilnya 45? Bisa dipikirkan. 9, bagus. Coba sini angka 9. Ada pertanyaan? Bisa? Ini? 3 dikali 15 berapa? 15-nya ada 3 kali, jadi hasilnya 45. 45 dibagi 5 berapa? 45 dibagi 5 berapa? 9. Ditulis lagi antum. Yang ini nggak bisa. Perbandingan umur Budi dan Ani adalah 3:2. Jika umur Budi 12 tahun, berapa umur Ani? Mana penanya mana? Kertas coret-coretnya mana? Ardi. Ini punya Ibu Ardi? Ini kan? 3:2. Umur Budi berapa? Budi yang mana? Budi yang 3 nih kan? Ini 12. Ini tidak diketahui. Ini supaya dapat 12 dikali berapa? 4. Dikali 4. Berarti ini juga? Dikali 4. Berapa dapatnya? Bisa? Tutup spidolnya. Nanti tidak keluar bentar. Nanti bisa menjelaskan seperti ini? Bisa? Sudah bisa? Dipahami ya materinya. Dibagi dengan teman. Pahami materinya dulu. Dibagi dengan teman, pahami materinya. Yang mana yang ditulis? Yang lebih paham yang mana? Ya? Ya, tulis ya. Itu jawabannya. Ini kan biar panjang. Besarin ya tulisannya ya. Boleh? Udah siap? Tunggu temannya dulu ya. Dipahami ya, rasio itu apa? Cara menuliskan rasio itu seperti apa? Kemudian menyederhanakan rasio itu bagaimana? Dipelajari, dipahami. Nanti setelah ini kita ada lagi tugas mandiri. Kita jawab sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pahami materi LKPD ini akan mempermudah kita nanti untuk kegiatan yang mandirinya. Siap? Dibagi sama rata atau lebih besar. Besaran sering. Ada lagi yang diragukan? Tidak? Udah paham semua? Itu aja. Jadi nanti bisa ya menjelaskannya? Bisa.
Dah, bisa Hardi? Ini lagi. 3 dikali 5 berapa? Coba dicari. 3 dikali 5 berapa? 3 kali 15. 15-nya ada 3 kali. Coba jumlahkan di sini. 15 ditambah 15 ditambah 15. Berapa hasilnya? Coba dijumlahkan. 5 tambah 5, 3 kali berapa? 15. Terus 5. Satunya di mana? Oke, bagus. Jadi satunya ada berapa sekarang? 4. Jadinya 45. Benar nih ya. Kalau 45 ini kita bagi dengan 5 berapa hasilnya? 5 dibagi 5. Nah, berapa dibagi 5? 5 bagi 5 berapa? 5 bagi 5 berapa? Nggak bisa. 45 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 45? Bisa pakai jari ini enggak? Ini 5, 5, 5, 5. Coba, pinjam jari temannya kalau enggak bisa. Pinjam jarinya lagi, Kis. Nah, tambah jari untung. Nih ya. 10, 10, 10, 10, 5. 45. Kalau kita bagi 5 berapa tangan jadinya? Oh, 9. Berarti ini jawaban Hardi tadi. Perbaiki ya. Udah? Yang di bawahnya bisa? Paket manakah yang memiliki buku tulis paling lebih banyak? Paket AB, bagus. Paket manakah yang lebih murah? AB, bagus. Jika pada Ani membeli buku paket A sebanyak 3 kali, maka berapa Ani harus membayar? Nah, berarti A ini kita kalikan 3. 16 dikali 3 berapa? 16, 16, 16. Berapa jumlahnya? Coba jumlahkan. Bisa? Medika? Coba tengok ibu yang LKPD yang itu. Coba Medika jelaskan. Yang ini. Jika Ani membeli buku paket A sebanyak 3 kali, maka berapa Ani harus membayar? 16. Paket A yang mana? Ini kan? Berarti 16 dikali 3. Coba cari 16 kali 3. Berapa hasilnya? Jadi pakai buku Medika di sini. 16 dikali 3 berapa hasilnya? Ya terus, bikin 16 lagi di bawahnya. Tambah 16 lagi. Jumlahkan. Berapa dapat? 6 tambah 6? Atau 12 tambah 6? Hah? 12 ditambah 6. Nih, jarinya udah 12 ya. Ibu tambah dengan jari ibu 6. 12 habis 12 berapa lagi? atau kalau yang baca 12 ditambah 6. 18. Berarti 8-nya sebelah sini. Satunya di mana? Di atas. Maka jadinya berapa angka satunya? Puluhannya? 4. Jadi jawaban yang ini tadi? Samakah itu? Tidak. Berarti diperbaiki lagi. Baik ini. mereka 1 mereka 2 mereka 3 siapa? Nah, oke, bagus. Nah, itu udah oke jawabannya semua. Yang ini udah oke belum? Nah, oke, bagus. Ini buah jarinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan batangnya. Yang ditanya apa? Buahnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dan banding 5. Perbaiki di sini ya.
siap? Udah selesai? Coba Ibu cek dulu jawabannya. Oke. Ini dapat 12 harinya, tahu dari mana? Tahu. Ada lagi yang akan ditanyakan? Yang masih ragu jawabannya? Yang ini? Coba dijawab. Bukan dikali, ditambahkan 6 tambah 6. Ya. Ini? Coba. Diketahui harga 7 kg mangga 73.500, maka hitunglah harga mangga per kilogram, berarti 73.500 dibagi itu 7. Coba dicari. Ini udah? Oke, ini udah bisa ya, udah bisa. Yang ini jawabannya udah semua? Sepeda motor, oke, bagus. Yang ininya? Oke, nih. Yang dipresentasikan tadi nanti soal yang? Oke, bagus. Sip. Udah, Hardi? Mana tadi? 48.000. Oke. Bisa ya? Oke. Udah selesai semua? Udah? Sudah bisa kita presentasi ke depan? Sudah? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, bagus. Udah bisa tampil ke depan? Sudah. Dari kelompok mana yang akan tampil duluan? Oke, bagus. Silakan. Isaac Newton ya. Silakan kelompok Isaac Newton tampil ke depan semuanya. Presentasikan jawabannya. Yang angkat jawaban dipresentasikan di depan. Baca salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Isaac Newton akan membacakan hasil diskusi kami tentang rasio. Perkenalkan, saya Cita, yang akan menjadi moderator, dan Zaira yang akan membacakan pernyataan rasio. Ada Ibu dan Zaira yang memegang rasio sering ditulis dalam suatu bentuk pecahan atau jawaban tanda titik kurang. Perhatikan temannya ya. Perhatikan teman yang tampil. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang di depan. Sederhanakan rasio berikut. 15 dibanding 2, hasilnya dapat 3/5. Kenapa? Karena 12 dan 25 ini adalah hasil dari perkalian. Jadi jawabannya adalah 3/5. Karena dibagi 5. Perhatikan temannya. Sebuah resep kue membutuhkan 2 telur 250 gram. Jika ingin membuat kue dengan 4 telur, berapa gram tepung terigu yang dibutuhkan? Ya, terus?
4 telur jadinya 500 gram, 250 tambah 250. Seorang penjahit dapat membuat 8 helai baju dalam waktu 6 hari. Berapa yang dibutuhkan untuk 16 helai baju? Jawabannya ada bersama. Karena 3 hari sampai dengan 4 hari. Jika 3 dikalikan. Ya! 3 dikalikan. Jawabannya ada 12 hari. Baiklah, dari kelompok lain ada yang ingin jawabkan? Oke, silakan. Saya Untung, perwakilan dari kelompok 3 yang celit. Saya ingin menanya soal nomor 1. Mohon dijelaskan. Sederhanakan rasio berikut. 15 dibanding 25, jawabannya 3 banding 5. Karena mereka bisa sama-sama dibagi 5. Apakah saudara bisa paham? Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan Aisyah. Kenapa nomor 3 bisa mendapat 12 hari? Karena mereka saya akan menjawabnya karena kan 8 helai baju dalam waktu 6 hari. Jika 4 helai baju dapat 3 hari. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini apakah Aisyah sudah paham? Sudah. Baiklah, masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Isaac Newton. Oke. Dari presentasi temannya tadi, Ibu ulas sedikit lagi, yaitu sederhanakan rasio berikut 15 berbanding 25. 15 berbanding 25 itu sama-sama kelipatan berbanding 25. Sama-sama kelipatan 5, maka akan kita bagi menjadi 5. Kita bagi 5 ini keduanya, maka dapatnya 15 bagi 5 berapa? 3. 25 bagi 5? 5. Maka dapatlah rasionya 3 berbanding 5. Kemudian, sebuah resep kue membutuhkan 2 telur. Itu untuk 250 gram tepung. Kalau dia 4 telur, itu berapa gram tepungnya? Ini yang jadi pertanyaan ya. Tadi jawabannya adalah 500 gram. Bagaimana caranya? 2/4, jadi telur per telur gitu ya. Kemudian gram per gram sama dengan 250, kan belum diketahui. Kita anggap nilainya sebagai X. Oke, kemudian berdasarkan video yang kita tonton tadi, maka harus kita kali silang ini antara ini. 2 dikali X dapatnya 2X. 4 dikali 25 berapa? 4 kali 25? 1000 ditambah nolnya ya. Jadi X itu sama dengan 1000 dibagi 2. Dapat berapa 1000 bagi 2? 500. Jadi benar jawabannya ya. Dapatlah 500 gram tepung terigu untuk 4 buah telur. Oke, kita lanjutkan kelompok. Oke, siap. Silakan maju ke depan. Yang ini paham ya penjelasan Ibu tadi? Nah, silakan semangat. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang melakukan yang bernama Kis. Saya sendiri Untung dan Nanti dan Maka. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Jika harga 5 buah buku adalah 20.000, berapa harga 8 buah buku?
Kalau 5 buku 20.000, maka 2 buah buku sama dengan 5 buku 20.000. Maka satu bukunya adalah 15. Maka satu bukunya adalah 4.000. oke. Dan yang bilang 8 buah buku, maka hasilnya 32.000. Oke. Murinda menyetrika baju dalam waktu 10 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyetrika 10 baju? Sedangkan 2 baju dibutuhkan waktu 5 menit. Dia bilang menyetrika 10 baju. Maka tambahkan 8. Kemudian 20 menit. Dan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dan 20 ditambah 5 sama dengan 30. Dan hasilnya 30 menit. Soal nomor 3. Perbandingan umur Budi dan Ani adalah 3:2. Jika umur Budi 12 tahun, berapa umur? 12 dibagi berapakah hasilnya mendapatkan 3. Dan sama-sama dibagi dengan 4. Dan umur Ani 3,2. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8 tahun. Dan umur Ani adalah 8 tahun. Oke, bagus. Itulah ada diskusi kami. Apakah itu tadi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Oke, coba jelaskan nomor 3. saya akan menjawab pertanyaannya. Soal nomor 3. Perbandingan umur Budi dan umur Ani adalah 3:2. Jika umur Budi 12 tahun, berapakah umur Ani? 12 sama 12 dibagi berapakah dapatnya jadi 4, jadi 3. Dan sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 4, jawabannya jadi 3. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan umur Ani adalah 8 tahun. Apakah udah paham? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas? Oke, tutup. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Iqbit ya. Tadi yang menjadi pertanyaannya, perbandingan umur Budi dan Ani adalah 3:2. Budi berbanding Ani itu adalah 3:2. Jika umur Budi ini adalah 12 tahun, maka umur Ani berapa? Jadi, supaya dia dapat 12 ini diapakan? Dikali 4 kata untung tadi. 3 dikali 4 dapatnya 12. Berarti ruas yang sebelah sini juga kita perlakukan yang sama. Maka kita kali 4, dapatlah umur Ani 8 tahun. Yang lain bisa mengerti? Bisa. Kita lanjutkan kelompok? Ya, oke. Al-Khawarizmi duluan ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti. Al-Khawarisi yang terdiri dari saya sendiri Aisyah dan Sufi, dan di sebelah saya ada Hafiz, dan di sebelah saya satu lagi ada Kaca, akan menjelaskan tentang rasio yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Hafiz. Menyederhanakan rasio. Mengapa menyederhanakan rasio? Menyederhanakan rasio bertujuan untuk membuat rasio menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Saya ingin menyederhanakan rasio. Untuk menyederhanakan rasio, kita dapat membagi dua bilangan. Ada rasio dengan bilangan yang sama. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dari kedua. Soal yang pertama.
Apa itu rasio dan berikan contohnya. Rasio adalah suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih suatu besaran. Contoh rasio adalah sebuah atom di dalam dua keranjang ada satu. Di keranjang selanjutnya ada 21. Maka rasionya adalah 10 berbanding 12. Disederhanakan menjadi 5 berbanding 6. Oke. Soalan yang selanjutnya adalah ada dua gambar. Gambar pertama berupa 6 jari dan gambar kedua berupa 5 jeruk. Maka rasionya adalah 6 berbanding 6. Oke, Dalam bagus. pembagian presentasi dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang ingin tanyakan? Tidak? Oke, Untung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1, mohon dijelaskan kembali. Saya mengerti. Ya. Soal nomor 1. Apa itu rasio? Rasio adalah suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih suatu besaran. Contoh rasio adalah sebuah atau di dalam dua keranjang adalah keranjang pertama berisi 1 atau keranjang kedua berisi 12 atau. Maka rasionya adalah 10 berbanding 12 menjadi 5 berbanding. Apakah untuk sudah paham? Sudah. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil pada hari ini mempresentasikan jawabannya masing-masing. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan Archimedes. Soalnya satu aja. Nah, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggotakan saya sendiri saya Sinara, di samping Afika ada Medina. Apa yang saya presentasikan itu diskusi kami tentang rasio. Ternyata rasio yang akan dijawab oleh baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio adalah suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih suatu besaran. Selanjutnya akan dijawab oleh soal pertama akan dijawab oleh sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada yang tanya? Dah pas? Dah, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Ada latihan mandiri. Ya, yang sudah Ibu kirimkan di WA grup kelas, silakan dikeluarkan HP-nya. Dikerjakan di HP masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan di HP masing-masing. Ibu kasih waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan di HP masing-masing. Ya, silakan kalau bisa lebih cepat, cepat kerjakan. Yang link yang kedua ya. Ibu sudah kirim di grup WA kelas kita. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi.
Ibu hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Submit ya, kirim. Silakan simpan HP-nya lagi. Oke lah, baiklah Anda semuanya. Apa itu rasio tadi? Oke, perbandingan suatu besaran satu atau lebih. Oke, ditandai dengan apa? Titik 2. Kalau ingin mencarinya harus kita lakukan yang paling sederhana. Pintar sekali. Marilah kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ada stick note. Anak Ibu tuliskan perasaannya di sini bagaimana. Ya, perasaan belajar hari ini yang menempel cukup perwakilan dari kelompok masing-masing saja ke depan. Ya, masing-masing perwakilan ditulis bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini. Silakan ditempel di depan kelas di depan kelas kita. Silakan ditulis, kemudian kita setelah selesai anak Ibu langsung berdiri di pinggir tempat duduknya ya. Silakan ditempel. Sudah? Silakan ditempel di depan. Di sini aja. Per kelompok. Udah nih? Nah, silakan ditempel di papan tulis. Ayo, silakan cepat. Nah, ayo Nela, silakan. Ditempel di papan tulis. Ya, bagus ya, alhamdulillah. Bahagia, senang, semangat. Biar aja nanti ditempel lagi. Udah? Ya biarlah untung. Nah, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Kita ice breaking sebentar boleh? Boleh. Kita lagu Ara Samsam ya. Silakan berdiri sebentar saja, tidak akan lama biar rileks otaknya. Ya. 1, 2, 3, siap? Oke. 11 November, promo puncak Shopee 11.11 Big Sale. 11 November. Nah. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan materi selanjutnya yang akan kita lakukan, yaitu membuat sebuah kotak ya. Itu kubus ya, pelajaran kita. Kubus itu akan kita hias nanti menjadi barang berguna. Itu materinya ya, menghitung volume kubus. Itu dipersiapkan untuk minggu selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pimpin untuk berdoa, baca Al-Fatihah. Ya Rabb, Kormadab, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Ya. Ayo. Duduk yang rapi ya, yang rapi baru kita keluar. Ayo dari kelompok ini. Lanjut kelompok Aisyah. Oke, terima kasih.